Ini adalah sambungan cerita dari episode sebelumnya, di mana, dalam episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Kalawika, Banuseta, Mayangsari dan Bakawulung telah sepakat membuat persetujuan akan menghabisi Jakawardhana. Namun mereka semua tidak menampakkan kecurigaannya kepada Jakawardhana. Mereka berempat pun bersikap lemah lembut kepada calon korbannya. Pada suatu hari, Jakawardhana sedang makan di rumah Kapiten The Pos. Pada saat itu tiba-tiba Kalawika menghampiri Jakawardhana untuk diajak ke suatu tempat, dengan alasan ada tugas dari Kapiten The Pos. Namun di sisi lain, Nyai Sumarni pembantu Kapiten The Pos telah mencurigai bahwa Kalawika menyimpan kecurigaan, sehingga Nyai Sumarni pun membuntuti mereka dan memberitahu kepada Nona Karen. Aneh, tidak biasanya. Ada apa ya? Non Karen, dan Jaka dibawa Kalawika dan kawan-kawannya, Non. Mereka berkuda. Kemana? Tidak tahu. Kalawika hanya bilang kalau dapat tugas dari Tuan. Dan ketika Denjaka bertanya, dia hanya bilang, nanti kamu akan tahu. Nona Karen setelah mendapat informasi dari Nyai Sumarni, bahwa kekasihnya dibawa komplotan Kalawika, ia pun menanyakan kepada ayahnya. Sekedar untuk mencari tahu, memberi tugas apa kepada Jakawardhana. Masalahnya, biasanya bila ayah ada kepentingan sesuatu, Nona Karen pasti diberitahu. Papi kasih tugas apa pada Jaka? Nek, tidaklah. Tapi Kalawika dan kawan-kawannya membawa Jaka pergi. Dia bilang dia dapat tugas dari Papi. Memang benar, bahwa Kapiten The Pos tidak memberi tugas kepada Jakawardhana. Namun Kapiten sudah menduga, pasti ada sesuatu hal yang penting. Karena komplotan Kalawika sudah merencanakan pembunuhan Jakawardhana. Kenapa Kapiten The Pos tidak diberitahu? Karena mereka tidak enak. Sebab Jakawardhana sendiri calon menantu Kapiten The Pos. Karen! Papi akan menyusul mereka. Bray Martes, jangan kemana-mana. Ya, Papi. Mayangsari, Bakawulung, Banuseta, dan Kalawika orang-orang kejam. Mereka iri sama Jaka, karena Papi mengistimewakan Jaka. Betul, Non. Iri. Aku khawatir mereka akan melukai Jaka. Aku harus menyusul mereka. Jangan, Non. Non, nanti saya yang dimarahin Tuan. Singkat cerita, tidak lama kemudian, Kalawika pun mengajak Jakawardhana ke dalam hutan belantara, yang lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, bahwa Banuseta, Mayangsari dan Bakawulung sudah menunggu di sana. Sedangkan Kapiten The Pos masih mengawasi di lokasi yang tidak jauh dari tempat itu. Hingga akhirnya terjadi keributan besar di tempat tersebut. Oh, ini rupanya. Kalian membawa aku ke sini. Mau membunuh aku. Pengecut. Untung aku tidak berguru pada kamu sampai tamat. Ternyata, kamu seorang guru yang berwatak rendah. Kau bukan muridku, Jaka. Kau murid musuhku, Ki Ageng Linggajati. Aku tahu. Kau pasti anak Harun Hambali yang membunuh ayahku. Ya, aku anak Harun Hambali. Dan setelah kau tahu aku anak Harun Hambali, kau jadi ketakutan. Lalu minta bantuan kawan-kawanmu ini untuk mengeroyok aku. Apa takutnya aku menghadapi bocah ingusan macam kamu? Kalian mundur. Biar aku sendiri yang membinasakan anak Harun Hambali ini. Ya!
Kalian yang membunuh guruku. Sekarang, rasakan pembalasanku. Tuan, kau mengingkari janji. Jaka! Jaka, siapa yang melakukan ini? Ayahmu mengingkari janji. Papi kejam. Papi harus menyelamatkan orang-orang Papi. Hingga pada akhirnya, pertarungan itu pun berakhir tragis. Kalawika mati di tangan Jakawardhana, dan Jakawardhana mati ditembak oleh calon mertuanya sendiri. Memang, sebaik-baiknya penjahat, tetap saja penjahat, yang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Membahayakan apa? Kalian hanya iri. Jaka lebih pintar daripada kalian. Jaka, bertahanlah. Aku panggilkan tabib. Tidak usah, Karen. Tolong, aku titip adikku Lindu Aji. Dalam dirimu mengalir darah pribumi. Kau dibesarkan di bumi pertiwi ini. Belalah dengan darahmu. Allahu Akbar. Sementara itu, kini Lindu Aji pun menuju ke rumah Kapiten De Pos. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Jakawardhana 2 hari yang lalu, bahwa pada hari Kamis malam Jumat mengajak menemui Banuseta di kediaman Kapiten De Pos. Yuk. Kisanak siapa? Shh, jangan keras-keras. Kisanak mau ketemu siapa? Jakawardhana. Di mana pondokannya? Dia kan sudah... Kisanak siapa? Selindu Aji, adik Jakawardhana. Oh, ini Dan Lindu Aji. Saya sudah sering mendengar tentang Dan Lindu Aji dari Non Karen. Sekarang saya bertemu orangnya. Sekarang saya minta tolong. Tunjukkan di mana pondok Jakawardhana. Apakah Dan Lindu Aji belum tahu? Dan Jakawardhana sudah meninggal. Meninggal? 3 hari yang lalu. Meninggal karena apa? Dibunuh. Dibunuh? Siapa yang membunuh? Tuan Kapiten De Vos. Kapiten De Vos? Di mana dia sekarang? Sudah pergi tadi pagi. Kemana? Tidak tahu. Yang lainnya? Pergi semua. Non Karen mungkin tahu. Di mana Non Karen? Di makam Den Jakawardhana. Mari saya antar ke sana. Alangkah terkejutnya Lindu Aji, setelah mendengar kabar kakaknya telah wafat. Kini Nyai Sumarni pun mengantar Lindu Aji ke pemakaman Jakawardhana. Soalnya Kapiten De Pos setelah membunuh Jakawardhana telah kabur ke Batavia. Saya sudah mendengar berita tentang nasib yang menimpa kakak saya, Jakawardhana dari Warni. Apakah benar ayah Nona yang membunuh kakak saya? Selain ayah Nona, siapa saja yang terlibat? 4 orang jawara pengawal pribadi Papi, yaitu Mayang Sari, Banuseta, Kalawika, Bakawulung. Tapi Banuseta mati terbunuh dalam perkelahian itu, sehingga mereka tinggal 3 orang. Sekarang ayah Nona dan 3 pengawal pribadinya itu kemana? Ke Batavia, Tuan Lindu Aji. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Tuan? Senang sekali mendengar tawaran Nona. Katakanlah. Nanti saja, kalau sudah tiba saatnya. Permisi. Alangkah terpukulnya perasaan Lindu Aji. Satu-satunya kakak yang baru ketemu, berakhir tragis oleh komplotan Mak Lampir. Bukan hanya itu, Mak Lampir pun telah membuat geger di Pademangan Pulau Sari, bahwa penduduk di sana diancam punah. Namun kiranya sampai di sini dulu. Alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.